Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Manata dengan NIM 13142155. Di sini saya akan mempresentasikan tugas administrasi pembangunan yang berjudul Administrasi Kepegawaian untuk Pembangunan. Langsung saja, poin yang pertama yaitu A. Hakikat kepegawaian untuk pembangunan. 1. Pengertian administrasi kepegawaian. Menurut F.X. Swedjaji, administrasi kepegawaian adalah proses kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin agar tujuan organisasi tercapai secara seimbang sesuai dengan sifat, hakikat, dan fungsi organisasi serta sifat dan hakikat para karyawan dan anggotanya. Yang kedua, status kepegawaian. UU nomor 8 tahun 1947 dan UU nomor 343 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dalam pasal 1 butir A mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pegawai atau negeri adalah orang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara dalam suatu jabatan dan digaji menurut perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, adapun status pegawai yaitu yang pertama pegawai pencobaan, kedua pegawai harian, yang ketiga pegawai bulanan, yang keempat pegawai borongan, dan yang kelima pegawai musiman. Selanjutnya ada yang ketiga, sistem kepegawaian. Beberapa sistem kepegawaian dilakukan untuk mencapai pegawai adalah sebagai berikut. Yang pertama sistem kawan, kedua sistem kecakapan, yang ketiga sistem karir. Selanjutnya yang keempat ada sistem penggajian. Penggajian merupakan hal yang wajib diberikan kepada pekerja baik sebelum maupun setelah pekerjaan selesai. Yaitu ada dua, yang pertama upah atau gaji. Apabila seseorang melakukan pekerjaan bagi orang lain, penghasilan yang diperolehnya disebut gaji atau upah. Kata gaji dan upah sesungguhnya berbeda, sekalipun bagi seorang pegawai mempunyai arti yang sama, yaitu imbalan atas hasil pekerja yang telah dilakukannya untuk orang lain. Kedua ada sistem pengupahan dan penggajian. Sistem pengupahan dapat dibagi menjadi 4 golongan antara sebagai berikut. Yang pertama itu sistem pengupahan menurut waktu, kedua sistem pengupahan menurut hasil kerja, ketiga sistem pengupahan menurut standar waktu, yang keempat sistem pengupahan menurut kerja sama perusahaan dan pekerja. Selanjutnya bagian B, proses penerimaan tenaga kerja. Yaitu yang pertama itu penarikan tenaga kerja. Pencarian atau penarikan tenaga kerja dilakukan setelah diketahui kualifikasi yang harus dimiliki tenaga kerja yang akan dicari, antara lain menyangkut pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian. Kedua, sumber-sumber tenaga kerja. Adapun sumber-sumber dari luar antara lain yang pertama teman pegawai perusahaan, kedua badan penempatan tenaga, ketiga itu lembaga pendidikan. Selanjutnya seleksi dan orientasi. Seleksi dilaksanakan apabila pendaftar lebih dari jumlah lowongan yang tersedia dalam perusahaan. Setelah lolos seleksi, pegawai tersebut harus mengikuti orientasi. Orientasi ini bertujuan untuk menyesuaikan pegawai baru kepada lingkungan perusahaan. Selanjutnya bagian C yaitu pembinaan dan keamanan tenaga kerja. Salah satu pembinaan dilakukan kepada tenaga kerja yaitu keamanan agar pegawai dan perusahaan merasa lebih tentram dan lebih aman. Program keamanan dan keselamatan kerja dapat dilakukan dalam bentuk panitia pembinaan keselamatan kerja seperti komite. Faktor-faktor keselamatan dan keamanan kerja yang harus diperhatikan oleh panitia pembinaan keselamatan kerja antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tata ruang kerja, kedua, pakaian kerja, yang ketiga, lingkungan kerja. Selanjutnya bagian D, produktivitas kerja. Produktivitas kerja ini ada yang pertama itu ada makna produktivitas kerja. Menurut Louis Saburin 1999 pada Asia Produktivitas Kongres, produktivitas adalah rasio antara hasil produksi output dan seluruh biaya produksi input. Selanjutnya yang kedua faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Pertama keterampilan. Keterampilan pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan dan tugasnya merupakan faktor-faktor yang memegang peran penting dalam memperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Yang kedua itu ada
Kesediaan pegawai untuk melakukan tugas dalam penuh semangat dan tanggung jawab ini akan terwujud apabila pegawai atau pekerja merasakan kebutuhan hidupnya baik fisik maupun non-fisik relatif terpenuhi. Selanjutnya bagian E, yaitu pemutusan hubungan kerja dan pensiun. Yang pertama itu ada hakikat pemutusan hubungan kerja dan pensiun. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dengan cara tidak hormat. Pemutusan kerja yang tidak hormat diberikan apabila pemutusan kerja dilakukan di luar keselamatan kerja. Sebaliknya, pemutusan kerja dengan predikat dengan tidak hormat diberikan apabila dilakukan karena kesalahan pekerjaan. Yang kedua itu alasan pemutusan hubungan kerja dan pensiun. Yang pertama, tidak cakap dalam masa percobaan. Kedua, adanya alasan mendesak. Yang ketiga, tidak sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan. Yang keempat, meninggal dunia. Yang kelima, perjanjian kerja berakhir. Dan yang keenam, pekerjaan telah selesai. Selanjutnya itu yang ketiga itu pensiun. Secara umum, pensiun berarti jaminan hari tua yang diberikan sebagai balas jasa terhadap pegawai pekerja yang telah bertahun-tahun mengabdi kepada negara atau perusahaan. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.